dokter kita yang bikin pusing negara ini. Dua dokter yang sudah bikin pusing negara, jadi saya punya sabut juga sudah habis. Jadi hanya dua saja sama sampaikan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Pendeta Beni Kiai selaku Ketua Sinode Kimi Papua. Yang saya hormati Bapak Dr. Pendeta Sokrates Numan selaku Presiden Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua. Dan yang saya hormati pimpinan atau anggota DPRP, anggota Majelis Rakyat Papua, dan pimpinan organisasi Forkopimda Provinsi Papua kalau yang hadir di siang hari ini. Dan saya hormati Bapak Bupati atau beliau yang mewakili dan Bapak-Bapak Klasis, Bapak Pendiri, Pak Tebai, orang tua kami, dan Bapak Pendeta, kaum ibu, kaum pemuda, khusus untuk jemaat Baktra Wadio. Saya mewakili pemerintah Provinsi Papua menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat Baktra Wadio dan lebih khusus keluarga besar Moni yang telah berdoa melaksanakan amanat agung Allah melalui Roma pasal 13. Karena pemerintah adalah wakil Allah, maka di dalam doa siapa terutama berdoa untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Semoga pemimpin-pemimpin yang ada ini bisa laksanakan takut akan Tuhan, memimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Yang berikut amanat agung Allah melalui Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 26. Itu terkait dengan masalah tanah. Bapak Ibu, hari ini Gubernur, Ketua MRP, Ketua DPRP, 5 pimpinan gereja dan pimpinan organisasi di Tanah Papua lagi ketakutan luar biasa. Panik setelah 50 tahun lebih kami ada di atas tanah kita sendiri. Tapi kami panik, rasa takut luar biasa. Kalau Bapak Ibu hari ini pimpinan daerah, para bupati kalau senang-senang dia merasa biasa-biasa, saya pikir dia bukan orang Papua. Dia itu bukan orang Papua kalau tidak takut. Keadaan buruk, keadaan tidak baik hari ini. Atas dasar itu, dengan situasi yang dialami oleh masyarakat adat pribumi Papua, maka Majelis Rakyat Papua telah mengeluarkan ada 6 maklumat. Ini sebenarnya maklumat itu kalau bahasa Indonesia yang lain saya tidak mengerti, tapi perintah dan harus dilaksanakan. Oleh karenanya MRP sudah mengeluarkan 6 maklumat. Dari 6 itu 3 yang sangat penting. 3. Pertama, tahun 2018 kemarin Bapak Presiden Jokowi datang membagikan 7.000 sertifikat di Tanah Papua. Itu kemarin tahun 2018. Dari 7.000 sertifikat itu semuanya bias kepada bukan orang asli Papua. Jadi catatan Majelis Rakyat Papua itu sekitar 100 lebih kepada orang asli pribumi Papua, tetapi selebihnya itu semua bias kepada non Papua. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua mengeluarkan maklumat bahwa orang asli Papua pribumi, terutama khusus keluarga besar Moni, tidak boleh jual tanah lagi. Tidak boleh jual tanah. Imamat pasal 25 ayat 23, 24, 26 mengatakan bahwa Tuhan Allah bilang tanah itu saya punya, kau hanya pendatang. Timotius murid, kau pendatang. Suku Moni, keluarga besar Moni itu pendatang di atas tanah ini, di planet ini. Jadi jangan kita jual-jual tanah. Stop jual tanah. Terus tanah mau bikin apa? Tanah ini kita sementara tinggal, para bupati bikin kelompok tani, kelompok ikan untuk kita usaha untuk makan sementara. Tidak boleh kasih, tidak boleh jual. Terus
Yang berikut, kami sudah sampaikan kepada Presiden Jokowi. Tanah di Papua sejak tahun 2019 tidak ada sertifikasi tanah Papua. Tidak boleh ada sertifikat untuk tanah Papua. Tanah ambil. Transmigrasi seperti kita lihat dari Lagari sampai Wanggar sampai Topo. Kau siapa? Saya bertanya, kau siapa? Kemarin jam 11 siang, saya dengan Ketua KPK bersama rombongan dan Forkopimda Provinsi Papua, kami duduk dan diskusi tentang Perdasus nomor 23 tahun 2008 terkait dengan sumber daya alam kami. KPK bilang begini, lindungi sumber daya alam Indonesia. Baru saya bilang, saya mau kasih tahu kau petani mana yang kau bicara? Presiden mau kampanye naik panggung enak-enak, para bupati, para gubernur, calon-calon gubernur naik panggung enak-enak bilang saya akan bikin ini, saya akan ini, saya akan ini. Mimpinya luar biasa. Sekarang teman-teman semua mau tanya. Mimpimu luar biasa, kau bicara itu kau mau bikin di atas tanah mana? Tanah ini sudah jual habis ini. Para bupati jangan mengeluarkan lagi izin-izin kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah. Tanah itu disewakan kepada pemerintah, kepada negeri, kepada pemerintah, kepada swasta. Tanah-tanah di Papua harus disewakan, dikontrakkan, tidak boleh jual, tidak boleh sertifikasi. Aturan nanti menyusul. Kita laksanakan dulu karena tanah kita punya. Sebelum negara dibentuk, sebelum negara ada, tanah itu sudah ada oleh leluhur kami, yaitu Tuhan Allah bangsa Israel dan Tuhan Allah bangsa pribumi Papua. Macam kau negara yang kasih kau jalan bikin aneh-aneh di atas tanah ini, tidak boleh. Tidak ada. Nanti saya marah-marah bikin dosa dalam gereja, jadi mungkin cukup itu. Saya perkenalkan diri sedikit. Ini laki-laki ini siapa yang kepala batu sama seperti kita punya abang-abang lain ini. Sebenarnya Daniel Bagau ada di Turumo selama 4 tahun. Kenal Pendeta Daniel Bagau. Salah satu murid itu saya di daerah Mambramo, di Rofire. Jadi ini obat Bagau mungkin sudah tahu. Kamu mama pernah lihat saya obat Bagau ada itu. Jadi saya ini salah satu murid dari Pendeta Daniel Bagau. Kampungku di daerah Mambramo di Turumo. Jadi Bapak Ibu tadi baca sejarah itu, ya saya punya kampung yang nama Turumo itu. Dan saya 3 tahun tinggal di Abang Baboya punya rumah di atas. Dan 2 kali masuk gereja, sebelah sini kah? Ini. Dulunya saya pikir tidak akan seperti ini, gedung ini. Papua harus indah seperti ini, harus dibikin, diciptakan oleh orang Moni. Amin. Ya ini indah luar biasa. Gambaran ini yang harus dibawa di dalam kehidupan keluarga besar suku Moni, kembangkan kepada suku-suku lain di atas tanah Papua. Mungkin itu saja dulu ya, lain-lain nanti kita akan bicara kalau ada waktu. Ini sudah siang, terima kasih, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Wah, amakannya, wah.